Baik, saya buka kesempatan buat semua Bapak Ibu sekalian untuk peserta seminar yang ingin bertanya secara langsung. Mohon menyalakan videonya dan menyebutkan nama, dudukan di mana. Saya berikan kesempatan yang pertama untuk Pak Elia, silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Moderator. Selamat siang, Pak. Silakan. Langsung dituju Ya, baik. pertanyaan singkat pada jelas kepada siapa? Pertanyaan saya adalah terkait dengan tindakan PPAT dalam membuat akta otentik, akta jual peralihan hak ya. Ini saya langsung pada to the point bahwa kami pada para PPAT ini melakukan prosedur peralihan hak terkait dengan sertifikat, artinya tanah yang sudah terdaftar. Nah, kami tidak mengetahui bahwa tanah tersebut ternyata oleh pemerintah daerah itu dikategorikan sebagai aset daerah. Artinya dia hanya memegang pelepasan hak dari masyarakat, sehingga disebut oleh penjual adalah sebagai pemilik. Penjual ini pemilik sertifikat tanah yang oleh pemerintah daerah dimasukkan sebagai aset. Jual beli, kita melakukan pembuatan akta jual beli, ternyata kita diseret di kasus pidana, tindak pidana korupsi karena menggelapkan aset. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah kekuatan pembuktian sertifikat yang dimiliki oleh penjual yang sudah kita lakukan pengecekan ya, yang secara administratif penerbitannya sah, penerbitannya kuat. Tetapi ketika ada pembuktian terjadi tindak pidana korupsi, kenapa kita PPAT yang diseret-seret? Gitu. Terima kasih. Baik, mungkin langsung ditanggapi Pak Direktur. Buat saya, Pak. Baik, kita coba menanggapi. Pak Elia yang nomor Pak. Pak Elia, kami bertanya, Pak, itu teman-teman dari PPAT statusnya sebagai siapa, Pak? Saksi atau apa, Pak? Atau ahli atau apa? Sebagai terpidana, Pak. Terpidana? Ya, terpidana. Sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan PPAT tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini yang menjadi rancu bagi kami, ya, bahwa kami sudah melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses pengecekan dan lain-lain. Ternyata tanah tersebut merupakan tanah aset pemerintah daerah yang belum didaftarkan secara administrasi pertanahannya, belum didaftarkan menjadi mengeluarkan sertifikat hak pakai atau hak hak pengelolaan. Nah, tapi sudah terbit hak milik atas individu. Nah, hak milik atas individu yang kita alihkan ini kepada pihak kedua. Nah, tetapi ketika kita setelah mengalihkan sertifikat tersebut, ternyata ada indikasi tindak pidana korupsi menggelapkan aset daerah, aset negara. Nah, ketika terjadi seperti itu, Pak. Saya ngerti, Pak. Udah, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Yang pertama, Pak, karena itu sudah jadi putusan pengadilan, Pak, kami tidak bisa menanggapi apa-apa, Pak. Karena mungkin nanti saya terlalu jauh mengomentari putusan pengadilan, Pak. Kita tidak bisa mengoreksi. Karena Bapak khususnya terpidana, berarti sudah ada putusan pengadilan. Yang pertama. Tapi sepanjang pengetahuan kami, Pak, ketika Bapak unsur kesengajaan tadi, Pak, mungkin kami lebih condong ke situ. Apakah ketika Bapak mengalihkan itu ke pihak kedua, Bapak tahu bahwa apakah di objek tanah tersebut sedang bermasalah tidak, Pak? Ada sengketa dengan yang lain? Ini, Pak. Jadi pada waktu proses peralihan itu, prosedur pengecekan dan lain prosedur pertanahannya kita lakukan secara jelas. Artinya sertifikat asli itu kita lakukan pengecekan pada Badan Pertanahan Nasional, kantor Badan Pertanahan Nasional, dan secara hukum oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, ya, itu betul si penjual ini adalah pemilik yang sah.
Tidak ada sengketa, Pak. Tidak ada sengketa. Ya. Tidak ada Terus sengketa. untuk statusnya dari teman BPN itu seperti apa, Pak? Apakah dia juga jadi tersangka? Iya, dia justru itu teman BPN-nya juga dijadikan tersangka. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Ya, Pak, bisa, Pak. Secara administratif pertanahan ini kan sudah selesai nih, Pak. Gini, Pak. Saya tidak mengomentari kembali, tidak mengomentari putusan pengadilan. Tapi yang sekarang yang kami tahu bahwa ketika ada beberapa, misalnya Bapak pasti sebelum Bapak pasti juga akan ada keterlibatan di situ, Pak. Kenapa masuk ke Bapak? Ya, kita tidak tahu hasil pemeriksaan seperti apa. Ya, kemungkinan ada masalah sebelumnya yang mengatakan bahwa tanah itu nggak bermasalah, padahal sebelumnya bermasalah. Mungkin demikian ini kemungkinan, Pak, ya. Tapi kami tidak mengomentari putusan pengadilan. Apapun ceritanya itu, yang mungkin perlu kita jelaskan di sini adalah bahwa unsur sengaja itu memang perlu kita cermati betul, Pak. Kalau kita mengambil informasi dari informasi yang salah, pasti kita juga ikut salah. Tapi kalau kita ngambil informasi dari yang benar, pasti kan kita juga akan ikut benar. Tapi kekuatan pembuktian itu kami nanti tetap akan dibuktikan di dalam proses baik penyidikan, penuntutan, bahkan sidang di pengadilan. Kalau sudah di proses sidang pengadilan, berarti kan putusan pengadilan yang bisa berwenang, Pak. Kami tidak memiliki kewenangan apapun untuk bisa mengkoreksi. Gitu. Tapi kami hanya mengingatkan dalam hal ini tetap prinsip kehati-hatian, khususnya kaitan dengan unsur sengaja ini, Pak. Tadi saya bilang kan, ada sengaja dengan niat, ada sengaja dengan kepastian, dan sengaja dengan kemungkinan. Ini degradasinya cukup beragam dari yang ringan sampai ke berat. Mungkin ini masuk di dalam gradasi yang sengaja dengan kemungkinan, gitu, Pak. Tapi apapun itu ceritanya, putusannya demikian, ya hal yang akan kita lakukan ya harusnya kita lakukan upaya hukum yang lain, Pak, atau hukum luar biasa mungkin, PK atau apa gitu. Demikian, Pak. Ya. Mungkin sekedar informasi, Pak, putusan pengadilan itu mereka kategorikan notaris sebagai penyalahgunaan jabatan. Ya, betul, Pak. Jadi, penyalahgunaan jabatan, ya unsur kesengajaannya itu hanya penandatanganan aktanya di luar wilayah kerja, ya. Jadi pada waktu itu mungkin si yang pemilik tanah ini tidak, yang pembeli ini tidak bisa hadir di lokasi. Pak Eli ya, karena ini menyangkut kasus, lebih baik nanti ditanyakan secara pribadi karena ini di forum. Baik, terima kasih ya. Jadi Terima kasih. Lebih baiknya nanti secara pribadi saja. Terima kasih ya. Sampaikan ya, Pak. Baik. Untuk penanya kedua, saya persilakan untuk rekan Rudi. Mohon host untuk Halo. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang. Jadi saya mau mohon petunjuk ini. Misalnya ada penjual dengan calon pembeli yang sudah mengetahui tentang kondisi tanah. Kondisi tanah sudah bersertifikat, kemudian ada yang melakukan klaim hanya melakukan klaim tetapi belum menjadi kasus hukum. Artinya belum ada laporan polisi, belum ada tuntutan secara perdata di gugatan secara perdata di pengadilan negeri. Nah, dengan kondisi seperti itu antara penjual dengan calon pembeli yang sudah mengetahui kondisi tanah seperti itu bermaksud membuat perjanjian untuk kedua belah pihak. Di mana dalam perjanjian itu akan diatur secara detail masalah tanggung jawab dan konsekuensi untuk penyelesaian perkara. Kemudian juga di dalam itu mungkin nanti ada sedikit pembayaran uang muka sebagai tanda keseriusan daripada calon pembeli. Apakah dalam hal demikian notaris berhak atau bisa melakukan pembuatan akte perjanjian tersebut? Karena kalau kita ketahui secara KUH Perdata, perjanjian adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Direktur untuk case yang seperti ini? Terputus, Pak. Halo? Bisa diulangi, Pak, terputus. Bisa diulangi, Pak, terputus, Pak. Oh, maaf.
Baik, jadi ini ada case bahwa antara penjual dengan calon pembeli sudah mengetahui dengan kondisi tanah dengan sebagaimana mestinya. Artinya bahwa dalam saat ini kondisi tanah itu adalah ada pihak ketiga yang melakukan klaim, tetapi klaim itu belum menjadi kasus hukum. Belum ada laporan polisi dan belum ada gugatan perdata. Nah, dalam hal demikian, apakah penjual dengan calon pembeli ini datang ke notaris untuk meminta dibuatkan perjanjian yang akan kita atur secara detail mengenai hak dan kewajiban penjual dengan calon pembeli. Di dalam perjanjian itu juga ada nanti pembayaran uang muka sebagai tanda keseriusan daripada calon pembeli. Nah, apakah dalam hal yang demikian notaris diperkenankan untuk membuat perjanjian yang dikehendaki oleh penjual dan calon pembeli tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Demikian mohon petunjuknya Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bapak tadi ada perjanjian jual beli Pak ya antara A dan B. Belum kan? Pak, perjanjian jual beli belum dibuat. Ini kita baru akan membuat perjanjian saja. Kemudian ada pihak ketiga juga yang mengklaim, betul Pak? Betul, tetapi klaimnya hanya klaim sebatas RT dan tingkat kelurahan, belum ada laporan polisi maupun gugatan perdata. Dalam klausul nanti mungkin akan disebutkan Pak, Bapak itu menjelaskan, tahu nggak bahwa tanah ini sedang bermasalah dengan pihak ketiga, meskipun belum muncul secara formil? Ya, kita akan jelaskan secara detail itu Pak nanti Pak. Kalau begitu Bapak tahu bahwa itu akan ada masalah kan Pak dengan pihak ketiga? Ya. Kira-kira kalau seperti itu apa kita lanjutkan Pak nggak Pak kalau lagi bermasalah dengan pihak ketiga sengketa? Ya nanti kita atur masalah tanggung jawab antara penjual dengan calon pembelinya Pak. Bahwa terhadap masalah yang akan timbul di kemudian hari itu harus diselesaikan dengan cara bagaimana oleh kedua belah pihak antara penjual dan calon pembeli. Kalau saran kami mungkin maaf ini agak sedikit berbeda Pak, karena itu pasti akan muncul masalah di belakang. Karena masih ada sengketa, kecuali Bapak menyampaikan dalam keadaan sengketa, tapi Bapak mengizinkan mereka jual beli. Itu akan jadi masalah lagi. Kami juga menangani kasus yang sama di Surabaya Pak. Ya. Dua belah pihak masih tahu bahwa ini akan jadi masalah, tetapi terjadi jual beli. Berarti kita melegalkan itu Pak. Tapi ini sih kalau dalam kasus saya belum jual beli Pak. Jadi mereka baru sepakat nih. Oke, nanti kalau memang jadi masalah kita harus handle begini. Tanggung jawab penjual begini, tanggung jawab pembeli begini. Kalaupun kalah nanti misalnya di pengadilan, ya resikonya begini gitu Pak. Bagaimana Pak? Ya, dengan Rudi karena ini menyangkut kasus mungkin lebih baik ditanyakan secara pribadi. Karena pasti pembahasannya akan cukup panjang. Kita lanjutkan, mohon izin Pak Direktur saya untuk melanjutkan ke penanya berikutnya. Mohon ditayangkan untuk penanya berikutnya. Saya tadi melihat dari kantor BPN ND. Saya berikan kesempatan untuk kantor BPN ND, Kabupaten ND, untuk bertanya. Dan ditujukan kepada siapa? Silakan waktu dan tempat. Selamat siang Bapak Ibu. Suara saya terdengar? Halo, selamat siang. Apa suara saya terdengar? Jelas sekali, Pak. Silakan. Terima kasih. Ini yang satu, saya ini masih hanya merupakan imbauan kepada rekan-rekan teman-teman PPAT. Apapun kedekatan terhadap orang BPN siapapun, saya mohon supaya akta itu jangan dititip. Akta itu jangan dititip karena ada satu kasus di kami di Kabupaten ND, peralihan hak secara hibah dari kakak ke adik, itu aktanya dititip. Aktanya dititip kepada oknum sehingga terjadi peralihan. Dan itu sudah sampai pidana, putusan pidana, dan sekarang lagi dilanjutkan dengan perdata. Ini hanya himbauan saja, himbauan kepada kita semua. Terus yang kedua, saya mau tanyakan kepada Bapak Dir, Bapak Daniel, ini terkait kekuatan
APHB, Akta Pembagian Hak Bersama, karena ada sertifikat pemiliknya 4 orang, warisan turun waris dari bapak kepada anak 4 orang, terus dilaksanakan pemecahan. Pemecahannya dibagi menjadi 6 bidang. Setelah ditandatangani KAKAN 4 orang, terus sertifikatnya itu oleh oknum ditambah 1 nama, tante kandung dari 4 orang ini. Setelah ditambahkan 1 orang, proses peralihan jalan, ada yang hibah, ada yang jual beli. Saat waktu APHB untuk dikasih ke tante kandungnya ini, baru ketahuan bahwa nama nomor 5 itu ditambahkan oleh oknum. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana kekuatan APHB dari sertifikat yang salah itu? Karena sertifikat induknya dari ayah turun ke ahli waris anak 4 orang. Setelah pemecahan terbit 5 orang, jadi 5 orang. Nah, APHB sudah terlanjur dibuat. Yang saya mau tanyakan itu terkait kekuatan APHB dari sertifikat yang salah itu bagaimana? Mungkin demikian. Terima kasih. APHB, Pak, itu mengikat, APHB itu mengikat antara siapa dan siapa, Pak? APHB itu dari 4 orang itu rencana 1 bidang dikasih kepada tante kandung mereka. Tapi sertifikat induknya sebenarnya 4 orang, Pak. Tapi saat ditandatangan, setelah ditandatangani KAKAN, oleh oknum ditambah 1 orang nama. Jadi sertifikat itu jadinya 5 orang, Pak. Sebenarnya 4. Gitu. Tapi APHB sudah terlanjur dibuat dan KAKAN yang lama tidak menandatangani APHB itu karena posisi tanda kandungnya itu masuk di dalam sertifikat itu secara tidak sah. Dan kami sekarang dituntut oleh pengacara dari tante kandung ini untuk tetap harus kita jalankan APHB-nya, sedangkan kami pending, Pak. Terima kasih. Pak, mungkin saya tidak mengomentari APHB, Pak. Ya. Kami secara umum mengatakan bahwa ketika pembuatan akte ini berakibat hukum terhadap munculnya korban, ya, adanya korban, tentunya korban ini akan menjadi satu unsur dan bisa memunculkan pidana, Pak. Tentunya korban tidak ada kerugian. Nah, setelah kita teliti nanti kerugiannya ini melanggar pasal berapa? Apakah ada sesuatu kepalsuan yang dimasukkan? Kalau ada kepalsuan yang dimasukkan berarti di situ ada menyuruh menempatkan keterangan palsu di pasal 266 KUHP karena objeknya adalah akte. Itu kalau yang menyuruh itu orang lain. Tapi yang disuruh adalah notaris atau PPAT. Tetapi kalau PPAT sendiri yang berinisiatif menempatkan itu masuknya di 264. Pak. Kami tidak mengomentari APHB mana yang lebih sah, ini bukan kewenangan kami, begitu Pak. Itu sama-sama akte ya. Itu akte setahu saya mengikat pihak yang bertanda tangan di situ. Tetapi kaitan dengan pidana, ketika itu proses perjalanannya akte itu berujung pada munculnya korban, berarti ada satu kerugian. Ya, prosesnya seperti apa kok bisa muncul seperti itu? Ternyata ada satu fakta yang dimasukkan tanpa sepengetahuan. Ini kan berarti keterangan yang palsu Pak dimasukkan. Pemahaman kami demikian. Kalau nggak 266, ya 264 KUHP masuk pidana. Ingat, Pak. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Mohon ditampilkan. Ya, baik. Untuk rekan Hilma mohon dibantu untuk diaktifkan suaranya. Tolong di-unmute, Pak. Halo, ya Pak, saya ingin pertama ke Bapak Direktur, apakah ketika kita dimintain keterangan di penyidik, apakah itu bisa kita dianggap
membuka rahasia jabatan dan melanggar sumpah jabatan, Pak. Jadi apa kita bisa anggap membuka rahasia akte dan melanggar sumpah jabatan, Pak? Itu untuk Pak Direktur. Yang kedua kepada pemateri yang kedua, Bapak Dokter siapa tadi? Saya lupa, mohon maaf. Tadi disampaikan kalau jabatan PPAT hanya satu kabupaten dan kota. Kalau seingat saya di PP 24 2016 sudah dirubah PP 398 sudah dirubah dengan PP 24 2016, Pak, di mana wilayah jabatan PPAT bisa satu provinsi, Pak. Mohon koreksi kalau salah. Terima kasih. Mohon izin, Pak, saya kami jawab. Pak Nilma ya. Sepengetahuan kami, Pak, ketika ditanya tentang oleh penyidik, Pak, itu pasti ada untuk kepentingan penyidikan. Makanya ketika BAP itu di pojok kiri itu tulis kepentingan penyidikan. Jadi untuk kepentingan penyidikan, saya pikir tidak menjadi masalah, Pak. Tetapi penyidik juga punya tanggung jawab hanya untuk penyidikan. Nanti misalnya penyidik ditanya oleh wartawan, apakah si BAP? Nggak boleh jawab, Pak. Itu kode etiknya, Pak. Sama seperti kalau kami menangani kasus penganiayaan atau perkosaan khususnya, Pak, ya. Itu terkait visum, itu merupakan hak daripada si divisum. Kami pernah berapa kali menanyakan, ditanyakan oleh wartawan, bagaimana hasil visum? Kami tidak bisa menjawab, gitu kan. Tapi kadang wartawan mengejar, ini Bu, ini dari penyidik, ini menyembunyikan fakta, tidak bisa, ini kami melakukan tugas dan jabatan kami. Kalau untuk penyidikan, Pak, saya pikir itu bisa saja, tetapi penyidik pun juga menggunakan itu untuk kepentingan penyidikan, dokumen penyidikan, Pak, tapi tidak untuk dikonsumsi oleh publik. Demikian, Pak. Terima kasih. Tadi Pak Ngilma izin, memang di dalam PP 24 tahun 2016 terkait dengan perubahan PP 3798 disebutkan wilayah jabatan PPAT itu adalah satu provinsi. Tapi peraturan pelaksanaan terkait dengan hal tersebut kan belum ada. Oleh karena itu maka tentu terkait dengan kewenangan PPAT sekarang ini masih kabupaten atau kota. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk kesempatan berikutnya, saya akan bacakan pertanyaan dari kolom chat. Untuk yang pertama, dari Ibu Retno Triwahyuni. Yang saya akan tanyakan adalah mengenai sebuah kasus. Jika A menikah dengan B, dan kemudian A meninggal dunia, si B mempunyai sertifikat atas nama B, tetapi jika dilihat perolehannya dibeli pada saat A dan B menikah. Kemudian, B berkehendak menjual. Apakah dalam hal ini seluruh ahli warisnya wajib ikut serta menandatangani sebagai pihak pemberi persetujuan? Dan ketika kami menanyakan hal ini kepada pihak pertanahan, bahwa persetujuan itu tidak diperlukan. Pertanyaan saya yang kedua adalah, apabila dari ahli waris yang lain menuntut kita selaku PPAT, apa bisa ikut digugat? Mohon petunjuk. Silakan, Pak. Kepada Pak Aditya, silakan. Pak Daniel, apa suara saya kedengaran, Bapak? Oh, buat saya, Mbak, ya? Ya, betul, Bapak. Silakan. Mbak, itu yang dituntut itu tuntutan pidana bukan, Mbak? Yang dituntut itu tuntutan pidananya atau tuntutan apa? Mohon maaf, Pak, saya minta Bu Retno Triwahyuni
aktifkan speakernya, Bu, untuk langsung dijawab. Bu Retno Triwahyuni. Bapak, apa saya ulangi lagi pertanyaannya, Bapak? Boleh, Bu. Ya. Jika A menikah dengan B dan kemudian A meninggal dunia, si B mempunyai sertifikat atas nama B. Tetapi jika dilihat perolehannya dibeli pada saat A dan B menikah. Kemudian B berkehendak menjual. Apakah dalam hal ini seluruh ahli warisnya wajib ikut serta menandatangani sebagai pihak pemberi persetujuan? Dan ketika kami menanyakan hal ini kepada pihak pertanahan, bahwa persetujuan itu tidak diperlukan. Pertanyaan saya yang kedua, apakah apabila dari ahli waris yang lain menuntut kita selaku PPAT, apakah bisa ikut digugat? Mohon petunjuk. Demikian pertanyaannya, Bapak. Baik. Mungkin ini belum murni ke, saya belum tahu apakah gugat itu ke perdata atau ada tuntutan pidana. Tetapi sepanjang yang kami tahu terkait sengketa konflik, hak warisnya tentu harus diperhitungkan. Apalagi ini sudah ada keterangan warisnya. Kalau misalnya sudah bisa dibuktikan secara formil, ini mutlak wajib ada persetujuan pada ahli waris yang terkait di sini. Saya kira demikian, Pak. Itu kalau misalnya terkait dengan warisnya. Tapi kalau ternyata nanti ada pidananya, kita berlakukan perma 156. Jadi ketika melakukan tuntutan pidana, tapi ada unsur atau gugatan perdata, jadi penyidik bisa menunggu proses penyidikan dulu sambil menunggu proses perdata ini dituntaskan untuk menentukan siapa yang punya hak perdataan terhadap objek tanah tersebut. Kalau ternyata si yang menggugat itu tidak punya hak keperdataan, ya pidananya tidak bisa diteruskan. Ini demikian, terima kasih.